Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai kalibrasi alat dan instrumen laboratorium kesehatan. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Mayangrum Dwi Anggraini dengan NIM 001, Mazhar Jiwandani dengan NIM 003, Muhammad Firdaus Budi Alamsah dengan NIM 004, Frida Febi Nuraini dengan NIM 050, dan saya sendiri Salvi Alfiananta dengan NIM 052. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kalibrasi. Kalibrasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengecek dan mengatur akurasi dari suatu alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standarnya. Kalibrasi ini dilakukan untuk memastikan apakah hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Karena jika hasil pengukuran tidak konsisten, maka akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan dan kualitas produk. Next. Kalibrasi sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, penyimpangan kebenaran nilai konvensional. Yang ketiga, untuk menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional atau internasional. Dan yang terakhir, untuk menjamin dan meningkatkan nilai kepercayaan dalam proses pengukuran. Adapun manfaat dari kalibrasi yang pertama yaitu mendukung sistem mutu pada peralatan laboratorium. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara nilai benar dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Yang ketiga, menjaga kondisi instrumen agar sesuai dengan spesifikasinya. Yang keempat, menjaga konsistensi mutu hasil produk yang dihasilkan. Yang kelima, mengurangi kegagalan hasil produk. Dan yang keenam, meningkatkan daya saing dalam pasar global. Untuk selanjutnya ada prinsip dasar dari kalibrasi itu sendiri, yaitu melakukan perbandingan antara alat yang akan dikalibrasi dengan standar atau alat ukur lain yang sudah dikalibrasi. Selanjutnya ada prinsip kalibrasi. Yang pertama, objek ukur, yaitu unit under test. Yang kedua, standar ukur, yaitu alat standar kalibrasi. Yang ketiga, prosedur atau metode standar, mengacu ke standar kalibrasi internasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji. Yang keempat, operator atau teknisi, dipersyaratkan operator atau teknisi yang mempunyai kemampuan teknis kalibrasi. Yang terakhir yaitu lingkungan yang dikondisikan, yaitu suhu yang kelembaban selalu dikontrol, gangguan faktor lingkungan luar selalu diminimalkan. Oke, next. Selanjutnya ada persyaratan. Yang pertama, standar acuan kalibrasi. Menentukan standar acuan kalibrasi yang digunakan baik standar nasional maupun internasional. Yang kedua, personil yang terlatih, yaitu proses kalibrasi harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang kalibrasi. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Ruangan atau tempat kalibrasi harus memenuhi kondisi seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Yang keempat, alat yang dikalibrasi. Alat yang dikalibrasi harus dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Yang kelima, alat standar. Alat yang standar digunakan dalam kalibrasi harus mempunyai ketelusuran. Baik, untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja kalibrasi alat. Yang pertama, koordinator laboratorium melakukan identifikasi peralatan laboratorium yang akan dilakukan kalibrasi dan validasi dan menyerahkan kepada pengurus barang. Yang kedua, pengurus barang membuat jadwal kalibrasi untuk peralatan tersebut. Yang ketiga, pengurus barang membuat surat permohonan kalibrasi dan validasi alat serta daftar alat yang dikalibrasi dan divalidasi kepada Dinas Kesehatan. Yang keempat, koordinator laboratorium mencatat alat-alat yang sudah dikalibrasi dan tanggal kalibrasi. Yang kelima, koordinator laboratorium membuat rekam hasil kalibrasi.
Selanjutnya, yang keenam, koordinator laboratorium melakukan pengecekan antara sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Yang ketujuh, apabila pengecekan antara 6 bulan sekali masih sesuai dengan hasil kalibrasi sebelumnya, maka tidak dilakukan kalibrasi sampai pengecekan selanjutnya. Yang kedelapan, antara pengecekan menghasilkan nilai penyimpanan yang lebih besar dari kalibrasi sebelumnya, maka dilakukan kalibrasi ulang oleh institusi yang berkompeten. Yang sembilan, penanggung jawab laboratorium mendokumentasikan hasil kalibrasi dan validasi peralatan laboratorium. Mungkin next. Mungkin cukup sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut kami tampilkan video cara melakukan kalibrasi peralatan di laboratorium. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo semua, perkenalkan saya Selvia Nora Bradita, salah satu pengajar jurusan farmasi di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Lampung. Bagaimana kabar semua? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan kualifikasi dan kalibrasi peralatan yang ada di laboratorium. Alat laboratorium yang akan kita lakukan kualifikasi dan kalibrasi adalah timbangan dan pH meter. Sebelum kita belajar bagaimana caranya, mari kita simak dulu elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari masing-masing elemen. Elemen kompetensi yang pertama yaitu melakukan studi pustaka dengan kriteria unjuk kerja yaitu 1. Cara melakukan kualifikasi dan kalibrasi yang ditetapkan farmakope dan lainnya. 2. Menyiapkan protokol dan membuat spesifikasi. Dan yang ketiga, menyiapkan dan membuat laporan untuk kualifikasi. Untuk elemen kompetensi yang kedua yaitu melakukan kualifikasi peralatan dengan kriteria unjuk kerja 1. Melakukan kualifikasi peralatan sesuai protokol yang disiapkan. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil kualifikasi. Yang ketiga, membuat laporan hasil kualifikasi. Dan untuk elemen kompetensi yang ketiga yaitu melakukan kalibrasi peralatan dengan kriteria unjuk kerja 1. Melakukan kalibrasi peralatan laboratorium mencakup timbangan dan pH meter. 2. Melakukan kalibrasi. Yang ketiga, membuat sertifikat hasil kalibrasi. Oke, pasti sudah penasaran kan bagaimana cara melakukan kualifikasi dan kalibrasi? Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, langsung saja kita simak sampai akhir video berikut ini. Sebelum memasuki laboratorium, gunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar, seperti jas lab, handscoon, masker, dan sepatu yang tertutup. Pertama yang akan kita kalibrasi adalah timbangan. Alat-alat yang harus disiapkan diantaranya neraca analitik yang akan dikalibrasi, 3 anak batu timbang standar dengan berat 5, 20, dan 100 gram. Timbangan analitik yang akan dikalibrasi, pinset atau penjepit anak batu timbang. Pertama, catat spesifikasi alat seperti nama, merek, kapasitas, dan toleransi alat. Kemudian, catat titik nol timbangan. Batu timbang standar yang 5 gram diletakkan di tengah piringan timbangan. Kemudian,
catat beratnya. Angkat batu timbang dari piring timbang, kemudian catat kembali titik 0 timbangan. Apabila tidak kembali ke 0, catat kondisi sebenarnya. Letakkan kembali batu timbang yang sama pada piring timbangan dan lakukan hal tersebut sebanyak 10 kali. Lakukan hal tersebut untuk batu timbang 20 gram dan 100 gram. Hitung nilai ketidakpastian atau uncertainty yang disimbolkan dengan huruf U berdasarkan persyaratan farmakope.
Kualifikasi adalah tindakan pembuktian dan dokumentasi premis, sistem dan peralatan telah terpasang secara benar dan atau dapat bekerja dengan benar sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Manfaat dari kalibrasi itu sendiri adalah mengurangi kesalahan hasil pemeriksaan, menjaga konsistensi mutu hasil pemeriksaan yang dihasilkan, mengetahui penyimpangan antara nilai benar dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur, melalui instrumen ukur dan bahan ukur agar sesuai dengan spesifikasinya selama 6 bulan sekali dan setiap sebelum digunakan dilakukan verifikasi. Sedangkan pH meter sebaiknya dikalibrasi setiap kali akan digunakan. Alat kedua yang akan kita kalibrasi adalah pH meter. Alat-alat yang harus disiapkan adalah pH meter yang akan dikalibrasi, beker gelas 250 ml, botol semprot, dan tisu. Bahan yang disiapkan untuk kalibrasi ini adalah larutan buffer dengan pH 4 dan 7, dan Aquades. Pertama, catat spesifikasi alat, seperti nama, merek, kapasitas, dan toleransi alat. Rendam sebentar elektroda dalam Aquades, bilas berkali-kali dengan menggunakan botol semprot. Gunakan beker gelas 250 ml untuk menampung air sisa semprotan. Keringkan dengan menggunakan kertas tisu. Pastikan elektroda kering. Rendam dalam larutan buffer pH 7 beberapa saat untuk mencapai kesetimbangan. On-kan pH meter, tunggu beberapa saat. Bacalah skala pH. Bila pH terbaca tidak sama dengan 7, putarlah tombol penyesuai pH agar pH menjadi terbaca 7. Cuci elektroda dengan Aquades berulang-ulang. Keringkan. Celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 4. Biarkan beberapa saat. Bacalah pH pada skala pH alat. Pembacaan harus menunjukkan pH 4 plus minus 0,02. Lanjutkan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan larutan buffer pH 7. Pembacaan harus menunjukkan pH 7 plus minus 0,02. Apabila hasil pembacaan di luar range yang telah ditetapkan, artinya pH meter tidak terkalibrasi. Dalam perangkat pH meter, komponen alat yang paling menentukan akurat pengukuran adalah elektroda gelas. Oleh karena itu, pemeliharaan berpusat pada elektroda. Pertama, pastikan bahwa selama tidak digunakan, elektroda harus tercelup ke dalam larutan KCl atau NaCl jenuh. Kedua, meskipun tidak digunakan, cek secara berkala kalibrasinya dengan cara yang sama seperti di atas. Yang ketiga, setelah digunakan, pastikan elektroda bersih dari bahan yang telah diperiksa pH-nya. Yang keempat, pastikan alat pH meter dalam kondisi bersih dan kering setelah digunakan. Yang kelima, untuk menghindari kerusakan karena kesalahan pemakaian, ikuti manualnya apabila akan menggunakan. Pastikan alat dalam kondisi off setelah digunakan. Hasil kalibrasi dari timbangan dan pH meter dibuatkan sertifikat. Badan yang berhak mengeluarkan sertifikat kalibrasi adalah badan yang memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan kualifikasi dan kalibrasi peralatan yang ada di laboratorium, yaitu timbangan dan pH meter. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Cukup mudah bukan? Karena sudah cukup jelas, mari kita cukupkan pembahasan mengenai tema kali ini.
Untuk banyak kekurangannya, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian penampilan video dari kualifikasi dan kalibrasi alat laboratorium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai QC atau Quality Control dari SGOT dan SGPT. Next. Baik, adapun anggota dari kelompok 5 adalah Mining Room Dwi dengan NIM 001, Muhammad Juwandani dengan NIM 003, Muhammad Firdaus dengan NIM 004, Frida Febi dengan NIM 050, dan saya sendiri, Selvia Alfinanta dengan NIM 052. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian SGPT dan SGT. SGPT atau alanin aminotransferase atau nama lainnya serum glutamic pyruvic transaminase, dan ada nama lain dan aspartat aminotransferase atau AST atau serum glutamic oxaloacetate transaminase merupakan enzim yang keberadaannya dan kadarnya dalam darah digunakan sebagai penanda gangguan fungsi hati. Sedangkan SGOT merupakan enzim serum glutamin asam oksaloasetat transaminase atau disebut juga enzim aminotransferase, merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi transfer. Enzim SGOT banyak ditemukan pada jaringan terutama jantung, otot, rangka, ginjal, dan otak. SGOT dapat mempercepat atau memperlambat transfer gugus alfa amino dari aspartat ke alfa ketoglutarase sehingga menghasilkan oksaloasetat dan L-glutamate. Next. Gambaran alat kimia analyzer atau chemistry analyzer yang digunakan untuk pemeriksaan SGOT dan SGPT. Chemistry analyzer merupakan alat laboratorium yang dirancang untuk mengetahui konsentrasi metabolit, elektrolit, protein, dan atau obat tertentu dalam serum, plasma, urin, CSF, dan atau cairan tubuh lainnya. Alat ini digunakan untuk membantu mendiagnosis yang benar dan meresepkan pengobatan yang tepat. Chemistry analyzer merupakan alat diagnostik otomatis yang digunakan di laboratorium klinik untuk menganalisis zat darah seperti glukosa, asam urat, SGOT, SGPT, kolesterol, trigliserida, albumin, dan lain-lain. Alat ini dapat mengurangi waktu dan memungkinkan pengujian banyak sampel. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2014, alat analisa kimia merupakan salah satu kebutuhan institusi kesehatan yang harus ada di bagian patologi klinik rumah sakit tipe A, B, dan C. Prinsipnya yaitu melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu melalui suatu benda kaca atau wadah yang disebut set. Perbedaannya terletak pada cara kerja alat dan penggunaan filter sebagai monokromator. Filter hanya berfungsi untuk mentransmisikan cahaya, namun juga dapat menyerap sumber radiasi gelombang lain. Next. Untuk selanjutnya,
mengenai prosedur quality control atau QC tentang alat kimia analyzer. Yang pertama yaitu siapkan bahan kontrol yang sudah diencerkan minimal 200 mikroliter. Yang kedua, pilih menu rutin, lalu pilih QC stub, kemudian pilih parameter yang akan di QC dengan menekan tombol checklist di tiap parameter, lalu pilih menu aside. Yang ketiga, arahkan kalibrator, kontrol, dan Aquabides telah siap, maka langkah selanjutnya dengan memilih menu start. Yang keempat, lalu muncul menu start operation, kemudian pilih checklist menu run calibration, lalu pilih checklist run QC, kemudian pilih flash rank. Setelah itu pilih rank control, lalu rank calibrator, kemudian pilih start, dan klik yes atau no. Dan yang terakhir adalah alat proses itu sedang berjalan atau running. Untuk prosedur melihat hasil QC atau quality controlnya itu dengan cara yang pertama yaitu pilih menu rutin, lalu pilih menu QC result. Kemudian lihat menu overall status, kemudian cek hasil QC-nya. Untuk melihat nilai QC di menu result, sedangkan untuk melihat grafik Levy-Jennings di menu Levy-Jennings graph. Untuk kelebihan dan kelemahan dari alat kimia analyzer itu sendiri, yaitu untuk kelebihannya, alat tersebut memiliki keunggulan untuk melakukan pemeriksaan dengan jumlah banyak. Yang kedua, konsentrasi dan akurasinya tinggi. Yang ketiga, analisis yang digunakan itu lebih otomatis dan efisien. Yang keempat, kapasitas dan produktivitasnya itu lebih tinggi. Dan yang kelima, analisisnya menggunakan multi parameter. Untuk kelemahan dari alat kimia analyzer yang pertama yaitu biaya investasi yang tinggi meskipun memiliki banyak keunggulan. Yang kedua, ketergantungan pada listrik dan teknologi. Yang ketiga, pelatihan dan pemeliharaan. Dan yang keempat, keterbatasan dalam sampel. Berikut tabel hasil kontrol serum stabilitas parameter SGOT pada suhu minus 2 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius selama 8 minggu. Oke, next. Selanjutnya, hasil kontrol serum stabilitas penyelidikan parameter SGPT pada suhu minus 2 derajat hingga 4 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius selama 8 minggu. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil QC, SGPT, dan SGOT. Yang pertama, hasil ini menunjukkan bahwa serum kontrol rumah yang disimpan pada suhu min 2 derajat Celcius hingga min 4 derajat Celcius dan min 20 derajat Celcius selama 8 minggu stabil terhadap parameter SGOT dan SGPT. Hasil perhitungan CV diperoleh dengan pemeriksaan SGOT yang disimpan selama 8 minggu pada suhu freezer yaitu min 2, min 4, dan min 20 derajat Celcius menunjukkan adanya perbedaan. Yang ketiga, hasil perhitungan CV pada penelitian SGPT pada suhu freezer min 2 hingga min 4 derajat Celcius dan min 20 derajat Celcius menunjukkan hasil yang berbeda. Next. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi yang telah disampaikan yaitu terdapat pengaruh lama penyimpanan bahan kontrol Pulsera terhadap kelebihan kadar SGOT dan SGPT yang disimpan dalam freezer pada suhu min 2 derajat Celcius sampai min 4 derajat Celcius dan min 20 derajat Celcius selama 8 minggu. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video bagaimana cara kontrol atau QC SGOT dengan fotometer Microlab 300. Berikut kami tampilkan videonya.
Nanti ada beberapa pemeriksaan yang bakal kita lakuin, gimana caranya, langkah dan prosedurnya bakal kita jelasin di video selanjutnya. Check it out! Oke, sebelum itu kita bakal pakai dulu APD nih, karena tanpa APD kita nggak bakal bisa ngelakuin pemeriksaan dengan baik dan benar sesuai SOP. Nah, ini aku udah siap. Inilah lab tempat aku bekerja, dan ini si Microlab 300 yang aku menemani kita untuk melakukan pemeriksaan kimia klinik. Dan ini reagen-reagen yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan ini. Sampel yang kita gunakan adalah control serum. Pertama, kita labeli dulu tabung reaksi yang akan digunakan. Lalu pilih menu pengukuran, pilih menu SGOT, lalu kita lakukan pemeriksaan blanko dengan Aquades. Kita tunggu sampai alat berbunyi bip. Nah, ini tampilan untuk memeriksa sampel. Karena kita menggunakan QC, jadi perlakuannya sama seperti sampel. Ini mikropipet yang kita gunakan, jadi nanti akan berbeda antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya, antara sampel dengan reagen yang digunakan. Nah, ini kita pipet 1000 mikroliter reagen 1 dari SGOT. Seharusnya yang kita butuhkan adalah 800 mikroliter, jadi biar lebih mudah, aku pipet dulu 1000, kemudian nanti diambil 200. Nah, ini aku ambil 200 mikron. Dan selanjutnya kita tambahkan 200 mikroliter reagen 2 ke dalam tabung yang sudah berisi reagen 1 tadi. Jangan lupa untuk selalu mengusap pipet yang kita gunakan dengan tisu setelah mengambil reagen. Hal ini bertujuan agar reagen yang kita gunakan jumlahnya pas dan tidak melebihi ukuran yang seharusnya. Dan jangan lupa untuk selalu menghomogenkan reagen ataupun sampel yang sudah kita pipet. Selanjutnya kita tambahkan sampel yaitu control serum, di mana jumlahnya antara SGOT dan juga SGPT sama, yaitu sebanyak 100 mikroliter. Jangan lupa untuk selalu dihomogenkan terlebih dahulu sebelum dipipet. Oke, selanjutnya kita atur waktu inkubasi selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit, langsung saja kita masukkan ke dalam alat dengan cara diklik bagian tombol alat, kemudian menunggu alat untuk memipet reagen dan juga sampel yang sudah dipersiapkan. Kita tunggu prosesnya sekitar kurang lebih 3-5 menit. Nah, ini udah keluar hasil QC-nya yaitu 36. Selanjutnya kita cari range nilai kontrolnya. Nah, kita lihat range control untuk SGOT. Range control untuk SGOT adalah 32,4 sampai 51,5. Itu berarti QC yang kita lakukan tadi masih masuk dalam rentang. Itulah tadi prosedur pelaksanaan QC SGOT. Pada dasarnya untuk pemeriksaan lain seperti ureum, kreatinin, dan juga SGPT, langkah dan prosedurnya sama dengan SGOT, hanya saja yang membedakan adalah jumlah sampelnya. Thank you for watching guys. Besok video. Thank you for watching guys yang Mungkin itu penampilan video yang ditampilkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.